teman-teman semua. Kenalin gue Burhan. Kali ini gue mau berusaha untuk memberikan sedikit materi terkait investasi, karena di umur gue yang sekarang kurang lebih 22 ataupun 23 ini ngerasanya kayak ketinggalan aja gitu, yang harusnya mungkin di umur kisaran 19 atau mungkin lulus sekolah itu harusnya gue udah mulai bisa investasi, tapi malah kayak semacam boros gitu, kayak jajan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa slide yang bakal gue siapin untuk teman-teman. Ya, semoga teman-teman tidak melakukan apa yang saya telah lakukan, khususnya mungkin untuk teman-teman yang baru lulus sekolah kisaran umur 18 atau 19 yang baru mulai kerja. Nah, itu saya harapkan teman-teman itu bisa mulai investasi. Oke, judul presentasi kali ini terkait investasi untuk pemula. Jadi emang ini untuk benar-benar pemula yang baru memulai. Lanjut, untuk pengertian investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Contoh sederhananya, menabung itu sama dengan uang disimpan, sedangkan investasi itu uang bekerja menghasilkan nilai tambah. Jadi gampangnya, ketika kita mulai melakukan kegiatan investasi ini, nanti si uang akan bekerja untuk kayak semacam memanggil teman-temannya gitu. Lanjut, tujuan investasi. Beberapa tujuan investasi: pertama, menambah kekayaan; kedua, melawan inflasi; ketiga, mencapai tujuan keuangan seperti mungkin kalian mau rencana membuat atau membeli rumah, kemudian membeli mobil, dan untuk dana pensiun. Keempat, menciptakan penghasilan pasif. Lanjut, perbedaan menabung dan investasi. Pertama, dari segi resiko. Untuk menabung itu dia resikonya sangat rendah, dan investasi itu relatif, ada yang mulai dari rendah sampai yang tertinggi. Kemudian untuk keuntungan, untuk menabung itu keuntungannya sangat kecil, sedangkan investasi lebih besar. Ketiga, jangka waktu. Untuk menabung itu pendek, sedangkan investasi itu sebaiknya dilakukan menengah sampai panjang. Walaupun sebenarnya investasi juga bisa ditarik kapanpun, seperti di reksadana pasar uang itu ada yang cair instan, tetapi tidak disarankan. Maksudnya untuk yang investasi yang kita lakukan sebaiknya itu menengah sampai panjang. Lanjut, untuk yang keempat, cocok untuk dana darurat. Cocoknya untuk menabung, cocoknya untuk menabung itu disimpan di dana darurat, sedangkan investasi itu cocoknya di masa depan. Lanjut, prinsip dasar investasi. Di sini ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh pemula. Pertama, wajib memahami terkait resiko dan returnnya. Pertama, terkait resiko yang tinggi, potensi untungnya itu lebih besar, seperti saham, kripto itu kemungkinan potensi resikonya tinggi, tetapi nanti keuntungannya juga tinggi. Lanjut ke resiko rendah, itu keuntungannya lebih kecil, seperti reksadana pasar uang itu mungkin per tahunnya hanya mendapatkan 5-6% per tahun. Lanjut, kedua, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ya, contohnya jangan hanya berinvestasi di satu jenis investasi. Balik lagi ke tujuan keuangan kita, mau dipakai untuk apa uang tersebut. Contohnya di sini, kalian yang mungkin baru berumur 18 ataupun 19 tahun itu kalian mau berencana 5-10 tahun lagi untuk menikah. Nah, itu cocoknya di reksadana apa. Nah, itu kalian nanti pelajari lebih lanjut. Lanjut, ketiga, investasi jangka panjang lebih aman.
waktu adalah senjata untuk investor pemula. Maksudnya di sini yaitu minimalnya untuk investasi itu saran saya dari 5 sampai 10 tahun seperti itu. Jadi nanti perolehannya juga akan semakin tinggi. Jenis-jenis investasi untuk pemula. Pertama ada deposito. Deposito itu resikonya sangat kecil, keuntungannya juga kecil, cocok untuk pemula konservatif. Nah, ini untuk yang baru mulai investasi bisa dimulai dengan disimpan uangnya atau diinvestasikan di deposito. Kedua di reksadana. Reksadana ini investasi dikelola oleh manajer investasi. Jenis reksadana ada beberapa. Pertama ada reksadana pasar uang, ini yang paling aman. Kemudian reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran, dan reksadana saham. Ini cocok untuk pemula karena modal kecil, dikelola oleh profesional. Ketiga saham. Saham ini kepemilikan perusahaan. Jadi misalkan kita membeli saham tersebut berarti kita memiliki sekian persen dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini resikonya dari saham tersebut tinggi dan potensi keuntungannya juga tinggi di saat mungkin pengelolaannya itu baik, itu mungkin nanti mendapatkan keuntungannya kita sebagai investor sahamnya mungkin tinggi juga dan cocok untuk jangka panjang. Contohnya di sini kita beli saham BCA, kamu punya sebagian perusahaan BCA, artinya di sini nanti kamu punya beberapa persen dari bank BCA tersebut. Lanjut emas. Di sini nilainya relatif stabil, kemudian cocok untuk melindungi dari nilai inflasi dan bisa fisik ataupun digital. Jadi sekarang itu emas tidak harus fisik tetapi bisa digital juga di beberapa platform tertentu. Kemudian yang kelima itu kripto. Untuk edukasi, resikonya sangat tinggi, harga fluktuatif, dan tidak disarankan untuk pemula tanpa edukasi. Nah, ini nanti untuk step selanjutnya mungkin kalian bisa beralih investasi di kripto. Untuk pertama-tama kalian bisa ke obligasi atau reksadana dulu. Kemudian keenam, resiko dalam investasi. Resiko yang perlu diketahui, pertama ada resiko pasar, harga naik turun, kemudian risiko inflasi, kemudian risiko likuiditas, kemudian risiko penipuan. Di sini ada quote atau kata-kata investasi yang menjanjikan untung pasti sama dengan patut dicurigai. Artinya di setiap investasi itu tidak seluruhnya aman, harus tetap waspada. Lanjut langkah-langkah memulai investasi. Saya coba urutkan untuk yang baru memulai investasi. Yang pertama itu menyiapkan dana darurat. Jadi tujuan utamanya kita membuat investasi atau menabung dan segala macamnya itu kita siapkan dulu untuk dana darurat. Jangan sampai kita sudah persiapkan dana untuk misalkan membeli handphone ataupun membeli rumah tapi tanpa kita punya dana darurat. Nah, ini dana darurat ini maksimalnya atau lebih baiknya itu bila lajang atau belum menikah itu 3-6 bulan pengeluaran. Artinya kalau misalkan di sini contohnya pengeluaran kalian per bulan 1 juta, itu dana darurat. Untuk yang masih lajang atau belum menikah itu kisaran 3-6 juta. Untuk yang berkeluarga itu kisaran 6-12 bulan. Artinya kalau misalkan pengeluaran keluarga kalian 1 juta per bulan, itu kalian bisa menyiapkan dana darurat 6-12 juta per bulan. 6-12 juta gitu yang untuk dipersiapkan untuk dana darurat. Lanjut, tentukan tujuan. Contohnya, setelah dana darurat ini kalian terkumpul, lanjut ke tujuan selanjutnya kalian dalam 5 tahun ke depan. Misalkan mau beli mobil ataupun 20 tahun ke depan kalian mau pensiun. Artinya nanti ketika usia kalian mencapai kisaran 40 ataupun 50 tahun, itu kalian sudah punya dana pensiun ini gitu.
Lanjut, pilih instrumen yang sesuaikan dengan pertama usia, kedua penghasilan, dan ketiga toleransi resiko. Nah, usia ini kalian harus sesuaikan dengan usia kalian sekarang. Kalian di usia berapa? Misalkan sekarang kalian usia 20 tahunan atau 18 ataupun 15 tahun, itu sesuaikan. Kalau misalkan usia kalian yang baru mulai investasi ini kisaran anak SMP, itu ya gak apa-apa, kisaran 50 ataupun 20 ribu itu gak masalah. Toh kalian juga belum punya penghasilan kalian kan baru dari orang tua kalian gitu. Lanjut, mulai dari nominal kecilnya. Ini contohnya reksadana pasar uang itu bisa dimulai dengan 10.000, atau membeli saham lot atau membeli saham mulai dari 1 lot yang murah-murah aja. Kemudian lanjut ke kesalahan umum untuk investor pemula. Pertama, ikut-ikutan teman. Kedua, takut rugi berlebihan. Ketiga, serakah ingin cepat kaya. Keempat, tidak belajar sebelum investasi. Nah, lagi-lagi ya teman-teman, untuk yang baru mulai, hindari kesalahan-kesalahan berikut, karena nanti kalian akan ngerasa tidak worth it investasi tersebut. Misalkan ini ikut-ikutan temannya karena mungkin di YouTube, di beberapa platform lainnya itu lagi orang cepat bisa kaya, itu kan itu tidak mungkin. Artinya di sini saya mau menegaskan bahwa sebaiknya kita investasi agar semua kebutuhan kita itu bisa dituju, seperti itu aja. Lanjut, tips aman investasi. Pertama, pastikan terdaftar di OJK. OJK ini sebuah kayak semacam yang mengatur keuangan di Indonesia gitu. Nah, atau Bapeti. Lanjut, gunakan uang dingin. Artinya uang ini ketika kalian investasikan harus benar-benar bisa disimpan. Jangan sampai keperluan pokoknya sendiri kalian masih butuh kemudian diambil. Nah, itu tidak akan maksimal untuk investasinya. Ketiga, konsisten di sini artinya setiap bulan ataupun setiap minggunya itu kalian harus bisa investasi rutin. Selanjutnya, terus belajar, harus update terkait ekonomi ataupun ilmu-ilmu baru di dunia. Contoh studi kasusnya di sini, misalkan Andi baru berusia 22 tahun. Dia sudah mulai investasi dari 300.000 per bulan. Untuk instrumen yang dipakainya, dia menggunakan reksadana pasar uang dan targetnya 5 tahun. Nah, di sini dengan konsisten dana berkembang dan bunga berbunga gitu. Kesimpulan, investasi penting untuk masa depan. Pemula harus mulai dari yang aman, disiplin dan konsisten lebih penting dari besar modal. Kemudian ada kata-kata di sini, investasi terbaik adalah investasi pada pengetahuan. Artinya sebelum investasi dengan menggunakan uang, sebaiknya kalian investasi dulu pada ilmu gitu, biar kalian tahu investasi yang cocok untuk kalian itu apa. Artinya di sini kalian harus belajar dulu. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.